Ini adalah kisah nyata yang terjadi di tahun 1998. Seorang anak kecil bernama Natasha Campos saat itu masih berusia 10 tahun diculik oleh seorang pria yang pedofilia. Saat itu dia sedang berjalan sendirian menuju ke sekolahnya di Wina, Austria, dan siapa yang menyangka kejadian naas itu terjadi pada sang anak. Seorang pria yang berprofesi sebagai teknisi elektronik ini yang bernama Wolfgang Priklopil menyeret tubuh Natasha masuk ke dalam van miliknya lalu pergi membawa anak ini ke rumahnya. Natasha lalu disekap di ruang bawah tanah yang berukuran sangat kecil, 5 meter persegi, tanpa jendela dan kedap suara. Wolfgang merancang ruangan itu khusus untuk menyembunyikan Natasha dari dunia luar. Di sanalah Natasha hidup selama 8 tahun, dari usia 10 tahun hingga 18 tahun. Gadis ini menangis tapi tak juga dihiraukan oleh pria psycho itu. Malah yang dilakukan hanyalah datang untuk memberikan Natasha alas tidur seadanya. Natasha mulai sangat ketakutan saat melihat pria asing itu. Wajahnya benar-benar tak ia kenali, tapi karena dia masih kecil dan polos, ia hanya berkata lirih, "Bolehkah aku pulang?" Tentu saja Wolfgang tidak menggubrisnya. Dia malah pergi begitu saja setelah meletakkan kasur tipis dan sepiring makanan di ruang kecil itu. Natasha pun lalu berteriak meminta tolong berharap ada yang mendengarnya. Namun sayang sekali semuanya sia-sia, tak ada jawaban sama sekali. Sementara itu Wolfgang justru terlihat santai duduk sambil minum susu. Tak lama kemudian dia menemukan sebuah buku dongeng di rak. Ia membuka halaman demi halaman lalu mulai membacakannya untuk Natasha. Kisah tentang putri dan pangeran. Selesai membaca, tanpa banyak bicara Wolfgang berdiri dan hendak pergi begitu saja. Namun sebelum pria itu benar-benar keluar dari ruangan kecil itu, Natasha memberanikan diri untuk memanggilnya dengan suara kecil dan berkata, "Bolehkah aku meminta kecupan selamat malam? Biasanya ibuku selalu melakukannya sebelum aku tidur." Pria itu mengikuti kehendak gadis itu dan meninggalkannya. Sementara berita di luar sana, berita menghilangnya Natasha menjadi headline di semua media massa. Wolfgang menyekap gadis ini dengan sangat rapat hingga saat ibunya datang ke rumah saja tak ada yang tahu jika Wolfgang menculik seorang anak berusia 10 tahun. Saat menyaksikan tayangan tentang berita di TV, ibunya berkata bahwa penculik itu sangat keji, menculik gadis 10 tahun dan pasti anak itu sudah dimanfaatkan oleh si penculik. Tanpa ibunya sadari bahwa ternyata putranya sendirilah yang melakukan penculikan terhadap si gadis malang. Di suatu hari Natasha minta untuk dititipi surat kepada ibunya. Natasha menitipkan surat untuk ibunya yang sudah dia tulis, berharap ibunya tahu jika dia masih hidup sampai saat ini dan ibunya tak perlu khawatir. Wolfgang langsung menolaknya, bilang keluarganya tak peduli lagi dengan Natasha. Bahkan sang keluarga tak mau membayar uang tebusan. Natasha pun tak percaya. Dia yakin Wolfgang berbohong. Ya, memang Wolfgang berbohong karena Wolfgang tidak pernah meminta uang ataupun tebusan apa-apa pada keluarga Natasha. Mereka berdebat dan Natasha pun menangis. Saking emosinya, Wolfgang lalu membenamkan wajah gadis ini ke air beberapa kali sambil berkata, "Berhentilah menangis dan jangan rewel." Gadis ini pun hanya bisa pasrah saja. Pernah suatu ketika dua polisi datang ke rumah Wolfgang untuk memeriksa van yang mencurigakan. Polisi mencurigai van itu adalah milik si penculik, tapi hebatnya pria ini bisa meyakinkan polisi bahwa dia tak tahu menau dengan penculikan si gadis malang itu dan berhasil membuat polisi itu pergi tanpa menggeledah rumah. 6 bulan berlalu, kesepian dan bosan di ruangan sempit ini, Natasha mulai menciptakan teman-teman imajinasinya untuk bertahan. Diam-diam dia juga mencari cara untuk kabur. Suatu hari Natasha mengoleskan tangannya dengan krim makanan pura-pura sakit agar dibawa ke dokter. Tapi Wolfgang tahu bahwa itu hanya akal-akalan anak ini saja, dan sebagai hukuman dia tidak memberikan Natasha makanan. 4 hari Natasha kelaparan, meminta makanan tapi tetap diabaikan. Saat anak ini meminta makan, pria ini terus berkata, patuhi aku," dan itu selalu dia ucapkan berulang-ulang kali setiap hari. Hingga waktu pun terus berjalan tanpa terasa 4 tahun berlalu. Di hari ke-1695 Natasha mengalami periode pertamanya. Karena tak ada kamar mandi di ruang bawah tanah, Wolfgang akhirnya mengizinkan Natasha untuk naik ke kamar mandi. Kini Natasha beranjak dewasa dan Wolfgang makin memperlakukan gadis ini sesukanya, bahkan membotaki rambut sang gadis sampai habis. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada gadis yang disekap ini? Akankah mimpi buruk gadis ini berakhir? Kita lanjut lagi di next part hanya di Snack